So this is dive instruction. Hello guys, welcome back with me again in Kita Ceritain. Hari ini film yang akan kita ceritain berjudul Horizon Line. Film ini tentang sepasang kekasih yang bertahan hidup saat berada di udara. Gimana ceritanya? Biar nggak spoiler, mari langsung aja. Kisah dimulai dengan memperlihatkan Sarah dan Jackson, sepasang kekasih yang sedang kencan di suatu bar. Mereka yang menghabiskan waktu bersama harus berpisah karena Sarah harus kembali ke kota asalnya. Awalnya, Jackson memaksa untuk mengantarkan Sarah sampai ke bandara, tapi Sarah menolak karena dia sangat membenci perpisahan. Sarah pun memanfaatkan situasi untuk pergi ketika Jackson sedang mengambil minuman. Saat kembali, Jackson sudah melihat mejanya kosong. 1 tahun berlalu, Sarah yang berada di London memutuskan untuk datang ke Kepulauan Rodrigues untuk menghadiri pernikahan temannya yang bernama Pascal. Sarah memanfaatkan momen ini untuk berkunjung kembali ke tempat lamanya di Mauritius. Dia tinggal beberapa tahun di sana sebelum kembali ke London. Setelah bertemu dengan teman-temannya, Sarah pun kembali bertemu dengan Jackson. Pada mulanya, Jackson merasa biasa saja bertemu Sarah karena dia masih merasa sakit hati dengan cara Sarah pergi sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun kembali berbaikan dan romansa keduanya menyala lagi. Keesokan harinya, Sarah yang harus pergi ke tempat Pascal pun terlambat. Momen bersama Jackson membuatnya lupa rencana awal. Sejatinya, Sarah akan berangkat ke Kepulauan Rodrigues bersama Pascal dengan mengendarai kapal laut. Tapi karena telat, Pascal akhirnya berangkat terlebih dahulu. Sarah pun akhirnya menumpang salah satu temannya yang seorang pilot bernama Freddy. Jackson pun ternyata juga ingin ikut menghadiri sehingga turut dalam penerbangan itu. Saat semuanya sudah siap, berangkatlah mereka bertiga dengan pesawat tua ke Pulau Rodrigues. Pesawat mengudara dengan lancar. Sampai di atas, Jackson memilih untuk tidur di kursi penumpang. Sedangkan Sarah duduk di samping Freddy dan menjadi kopilotnya. Mereka berdua pun berbincang-bincang, mulai dari Freddy yang mengenang istrinya sampai Freddy yang jahil pada Sarah dengan mematikan fitur autopilot di pesawat. Tiba-tiba saja, Freddy pingsan tak sadarkan diri, membuat pesawat mereka seketika menukik tajam ke arah lautan. Beruntungnya, dengan bersusah payah, Sarah berhasil menstabilkan pesawat kembali. Saat pesawat sudah stabil, Jackson langsung memeriksa keadaan Freddy. Jackson dan Sarah yang panik mengidentifikasi bahwa Freddy terkena serangan jantung. Jackson saat itu juga mencoba untuk menyelamatkan nyawanya, akan tetapi Freddy telah tiada. Kini mereka berdua harus mencari cara bagaimana menerbangkan pesawat itu tanpa Freddy dengan selamat. Ditambah mereka juga tak tahu arah menuju ke Pulau Rodrigues, dikarenakan radio bahkan GPS tak berfungsi sama sekali. Saat mereka yakin bahwa fitur autopilot akan menyelamatkan mereka, mereka salah karena fitur itu ternyata telah rusak. Sekarang mereka terbang benar-benar tanpa bantuan apapun. Terlebih lagi, baik Jackson dan Sarah sama-sama tidak tahu cara mendaratkan pesawat jika berhasil sampai di daratan nanti. Tak berselang lama, akhirnya mereka mendapatkan kontak dari seseorang yang bernama Samuel. Melalui radio, Samuel pun meminta Sarah dan Jackson untuk menerbangkan pesawat ke arah barat, karena hanya ke arah baratlah cara tercepat mereka untuk mencapai daratan. Akan tetapi, jika mereka menuju ke barat, mereka harus melalui badai dahulu. Jika tidak, pesawat mereka akan kehabisan bahan bakar dan jatuh ke lautan. Jika itu sampai terjadi, semua sama sekali tak bisa melacak lokasi serta keberadaan pesawat mereka. Akhirnya, mau tidak mau, Sarah dan Jackson harus terbang menembus badai yang cukup tebal itu.
Baru beberapa saat terbang di tengah badai, pesawat mereka tiba-tiba kehilangan kendali karena angin yang begitu kuat. Sarah dan Jackson berusaha untuk menstabilkan pesawat dan secepatnya berusaha keluar dari badai itu. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka berdua berhasil melewati badai dengan selamat. Namun, masalah tidak berakhir di situ, di mana indikator bahan bakar pesawat mereka turun sangat cepat. Jackson pun menyangka pasti ada kebocoran pada tangki bahan bakar pesawat. Ia pun berencana untuk memeriksanya secara langsung dengan cara memanjat badan pesawat. Perlahan namun pasti, Jackson memberanikan dirinya memanjat pesawat itu dari luar untuk memeriksa dan ternyata benar. Sebuah pipa penghubung bahan bakar pesawat mengalami kebocoran. Jackson pun berusaha untuk menambalnya. Lalu setelah berhasil menambal kebocoran itu, Jackson tiba-tiba tergelincir membuat tangan kirinya terluka cukup parah. Untungnya, dia berhasil masuk kembali ke pesawat dengan selamat. Mengetahui Jackson terluka, tentu saja Sarah langsung merawat luka milik Jackson. Dan setelahnya mereka kembali melanjutkan penerbangan mereka dengan sisa bahan bakar yang sudah sangat menipis. Selain itu, mereka juga membuang semua barang yang ada di pesawat, agar setidaknya pesawat bisa lebih ringan untuk menghemat bahan bakar. Mereka pun dengan berat hati juga harus merelakan tubuh Freddy untuk dikeluarkan dari pesawat. Itu semua dilakukan demi upayanya mencari keselamatan. Dengan sisa bahan bakar yang semakin menipis, mereka masih belum menemukan satu pulau pun. Sejauh mata memandang, yang mereka lihat hanyalah hamparan birunya lautan. Hingga akhirnya, Jackson mengatakan bahwa dirinya sempat melihat sebuah pulau kecil yang mungkin saja mereka bisa mendaratkan pesawat di sana, dikarenakan sudah tak ada lagi pilihan lain bagi mereka. Jackson ragu jika mereka terus melanjutkan ke arah barat, bahan bakar mereka masih cukup. Maka berputarlah mereka untuk mendarat ke pulau yang dilihat Jackson. Namun belum sampai melihat lagi, bahan bakar pesawat tua itu sudah habis dan seketika mesin pesawat itu mati. Kini mereka hanya melayang-layang di udara dan sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Seakan sudah di ujung maut, Sarah sempat meminta maaf pada Jackson tentang kesalahan yang ia buat saat meninggalkan Jackson. Namun saat itu juga, mereka berhasil melihat satu pulau kecil yang bisa dijadikan tempat mendarat. Mereka pun berusaha sekuat tenaga, namun pesawat tua ini seakan tidak mau dikendalikan dengan mudah, hingga akhirnya mereka jatuh ke lautan. Saat Sarah sadar ternyata pesawat mereka sudah tenggelam cukup dalam ke laut. Sarah yang sadar keluar ke permukaan lebih dulu untuk mengambil nafas, dan setelahnya kembali menyelam untuk menyelamatkan Jackson yang masih tak sadarkan diri. Dengan susah payah, Sarah berhasil membawa Jackson ke permukaan. Mereka pun berhasil mencapai ke daratan itu, di mana saat itu juga Jackson berhasil tersadar. Namun kini mereka terjebak di satu daratan kecil yang dikelilingi samudera luas. Saat mereka menunggu berharap bantuan akan datang, ternyata air laut mulai naik. Daratan pun perlahan mulai tenggelam dan memaksa untuk Sarah dan Jackson berenang di lautan. Sekarang mereka tak tahu apa yang harus dilakukan di tengah samudera yang begitu luas, seperti tanpa ada batasan. Saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba ada harapan. Sebuah kapal nelayan datang menghampiri. Nelayan itu segera menolong keduanya. Jackson dan Sarah pun berhasil naik ke atas kapal tersebut dan film pun selesai. Film Horizon Line ini merupakan film survival dengan cerita yang ringan, tapi tetap menyuguhkan momen-momen menegangkan bagi penonton. Di sini juga memperlihatkan bagaimana usaha dan cara yang harus dilakukan untuk mempertahankan hidup, walaupun untuk dilakukan akan jadi hal yang susah. So, gimana nih menurut teman-teman? Jangan lupa like dan komen ya. Kalian juga bisa request film apalagi yang patut kita bahas. Well, see ya!